Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Enora Background Channel untuk edisi yang ke-111 ini. Atau angkanya itu sama, triple satu, 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 itu edisi 111. Kita ingin menyampaikan terkait dengan semangat revisi undang-undang atau beberapa undang-undang yang terkait dengan pendidikan. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa memang pemerintah dan DPR saat ini memiliki semangat atau memiliki misi untuk menyederhanakan regulasi yang ada di Indonesia. Karena beberapa waktu yang lalu, mungkin di tahun 80-an, 90-an, dan 2000 awal, nah itu muncul banyak sekali regulasi yang kadang-kadang antara satu regulasi dengan regulasi yang lain itu saling tumpang tindih atau istilahnya overlapping, tumpang tindih. Nah, karena terjadinya overlapping itu ada satu kasus yang tidak mungkin diselesaikan. Karena menurut regulasi yang pertama itu harus melakukan itu, sementara menurut regulasi yang lain justru tidak boleh dilakukan itu pada sesuatu yang sama. Nah, munculnya kontradiksi, munculnya ketumpangtindihan antar regulasi ini, itu biasanya adalah pada regulasi-regulasi yang bersifat teknis. Regulasi-regulasi yang bersifat teknis. Nah, oleh karena itu, eh, berdasarkan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka semangat untuk menyederhanakan regulasi itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini dan tentunya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, karena Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah pemegang kekuasaan eh, legislatif, istilahnya adalah legislasi atau pembuat undang-undang. Nah, semangat untuk menyederhanakan regulasi yang ada itu dimulai dari level undang-undang. Mulai dari level undang-undang. Karena kalau tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu kan yang paling pertama adalah Pancasila, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian urutan berikutnya itu adalah undang-undang. Nah, mulai level undang-undang inilah antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki semangat yang sama untuk menyederhanakan regulasi. Salah satu regulasi yang sudah merupakan perwujudan dari semangat penyederhanaan regulasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini telah mengakomodasi atau telah meleburkan banyak sekali undang-undang yang terkait di dalamnya. Maka hasil dari penggabungan atau peluruan dari beberapa undang-undang ini mengakibatkan satu undang-undang tetapi pasalnya ribuan. Nah, kalau dicetak itu bisa beratus-ratus halaman, sehingga sangat tebal.
Nah, oleh karena itu memang kadang-kadang di antara kita eh, yang bukan pemerhati seluruh masalahnya, mungkin sektornya hanya sektor pendidikan misalnya, atau sektornya sektor BUMN misalnya. Itu yang dibaca di Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah di bagian masing-masing. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 11 tahun 2020 itu ternyata mencakup seluruh sektor yang ada di Indonesia. Mulai dari sektor keamanan, sektor pertambangan, sektor pendidikan, sektor kebudayaan, bahkan sektor keagamaan. Itulah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, semangat penyederhanaan regulasi itu kemudian ingin dipraktekkan terkait dengan undang-undang tentang pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah dan juga eh, sedang dikaji oleh DPR, maka kita melihat bahwa undang-undang itu atau rancangan undang-undang itu memiliki semangat yang sama untuk melebur beberapa undang-undang terkait dengan pendidikan yang sudah ada di Indonesia. Paling tidak ada 4 undang-undang yang ingin dilebur atau semangatnya ingin dijadikan satu, yang kita kenal dengan istilah Omnibus Law dalam sektor pendidikan, itu adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian yang ketiga, itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah undang-undang yang baru lahir di tahun 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Khususnya adalah di bagian fungsi pendidikan dari pesantren. Nah, dengan adanya semangat untuk menyederhanakan undang-undang terkait dengan masalah pendidikan ini, maka beberapa pihak atau banyak pihak itu masih bersemangat atau masih berkeinginan untuk memisah-misah beberapa undang-undang tersebut dan kurang sepakat dengan adanya penyederhanaan undang-undang tentang pendidikan dalam satu undang-undang atau yang dikenal dengan istilah Omnibus Law. Ada beberapa pihak, ada beberapa pakar yang tidak memiliki atau tidak setuju dengan semangat peluruan atau peleburan undang-undang tersebut. Namun demikian, kita di forum ini memiliki semangat yang setuju dengan penyederhanaan itu. Mengapa demikian? Ada dua alasan mengapa kita memilih untuk yang Omnibus Law. Yang pertama, dari unsur sejarah atau dari alasan sejarah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semakin lama sebuah negara mengikuti sejarahnya atau eh, menjalani sejarahnya, maka pengalaman negara tersebut akan semakin banyak. Dengan pengalaman yang semakin banyak itu, maka pemerintah, demikian juga penguasa legislatif melihat bahwa ternyata
dengan banyaknya regulasi yang kadang-kadang tidak dilakukan harmonisasi di antara satu regulasi dengan regulasi yang lain, maka memunculkan kasus-kasus yang terkunci dengan regulasi yang berbeda itu. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi satu kasus, menurut regulasi yang pertama harus dilakukan, tetapi menurut regulasi yang lain justru malah tidak boleh dilakukan. Nah ini kan mengunci ini, ya. Satu kasus yang sama, tetapi dua regulasi yang berbeda, dua norma yang berbeda. Nah oleh karena itu, semakin banyak pengalaman sebuah negara dalam menjalani kehidupan bernegara dan berpemerintahan, juga berkehidupan berkebangsaan, maka tentunya penyederhanaan regulasi ini sudah berdasarkan kajian-kajian yang sangat ilmiah dan kajian-kajian yang sangat mendalam. Ini alasan yang pertama, yaitu alasan historis, yaitu semakin banyak pengalaman sebuah negara, maka tentunya semakin ingin memperbaiki regulasi-regulasi yang ada di negara tersebut. Itu adalah alasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alasan substantif. Sebenarnya sebuah eh, sebuah permasalahan atau sebuah regulasi atau sebuah problematika yang ada di sebuah negara itu pada dasarnya itu bisa dibagi menjadi 3 atau 4 bagian besar. Menjadi 3 atau 4 bagian besar. Misalnya ini, masalah eee, sumber daya manusia dan kebudayaan, itu satu. Kemudian apa istilahnya kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat, kemudian kemajuan rakyat, kemudian prestasi rakyat, itu terkait dengan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah-masalah perekonomian. Ya, terkait dengan perekonomian. Ada industri, perdagangan, keuangan, perbankan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan eh, politik, kemudian terkait dengan hukum, terkait dengan keamanan. Nah, itu satu bagian yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu adalah yang terkait dengan perwujudan cita-cita atau semangat menggapai cita-cita yang ditanamkan atau ditetapkan oleh negara tersebut. Nah, sebenarnya kan itu. Ada 3 atau 4 area yang menjadi tolok ukur kepentingan sebuah negara. Ya paling tidak ya sesuai dengan unsur-unsur negara lah. Yang pertama kan unsur negara itu yang pertama adalah adanya rakyat, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya wilayah. Kemudian yang ketiga itu adanya pemerintah atau pemerintahan. Dan yang keempat itu adalah pengakuan dari negara lain. Paling tidak kan ada unsur-unsur itu. Nah, Omnibus Law atau penyederhanaan regulasi itu bisa dimasukkan ke dalam 4 unsur tersebut. Untuk unsur rakyat, unsur pemerintah, unsur pengakuan negara lain, dan unsur wilayah. Nah, kalau kita lihat tadi, ada unsur kesejahteraan atau prestasi sumber daya manusia, kemudian terkait dengan hukum, politik, dan sebagainya terkait dengan pemerintahan, ya. Kemudian yang terkait dengan perekonomian itu nanti terkait dengan eh, komunikasi dengan negara-negara lain. Itu. Kemudian selanjutnya itu yang terkait dengan wilayah. Nah, kalau wilayah kan politik, ekonomi, keamanan itu menjadi ranahnya wilayah itu. Sehingga
wilayah itu terjamin, terjaga dari intervensi dan infiltrasi dari negara-negara lain. Artinya negara ini berdaulat, maka istilahnya adalah maju, adil, maju, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ada empat. Ya, kata-katanya juga ada empat ya. Berdaulat, maju, adil, dan makmur. Atau maju, berdaulat, adil, dan makmur. Demikian juga kalau sektor-sektor tadi ya. Jadi sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, kemudian sektor perekonomian, dan penggapaian atau pencapaian cita-cita negara. Kalau unsur negara, itu tadi rakyat, pemerintahan, kemudian pengakuan negara lain, dan wilayah. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam kesempatan ini, kita ingin menyampaikan bahwa Omnibus Law itu secara substantif itu memang dibutuhkan untuk saat ini. Ya, ada dua alasan ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan unsur kesejarahan dan yang kedua ada unsur substantif ya. Unsur substantif sebenarnya sebuah negara atau regulasi yang terkait dengan negara itu bisa dikelompokkan menjadi 3 atau 4 sektor yang sangat besar tadi. Nah, itu alasan kita. Nah, oleh karena itu terkait dengan peleburan undang-undang, yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kemudian Undang-Undang Guru, yaitu nomor 14 tahun 2005, kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, dan Undang-Undang Pesantren, yaitu nomor 18 tahun 2019, khususnya yang tentang fungsi pendidikan, ini akan dilebur menjadi satu yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang sedang digodok dan dibahas atau sedang dikaji oleh pemerintah dan juga oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penguasa legislatif. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.